Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini, nah kan memang sebelumnya kan Ibu sudah membahas nih mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha. Nah, karena itu masih anget-angetnya nih, baru minggu lalu, jadi masih pada ingat dong, apa aja sih teori-teori masuknya Hindu-Buddha ya kan? Oke, jadi kesempatan kali ini masih berkaitan dengan Hindu-Buddha. Ibu akan ngajak kalian yang seru-seru, karena hari ini kita mau jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan online, melihat peninggalan-peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha yang memang masih berlaku hingga saat ini di masyarakat Indonesia. Jadi peninggalan-peninggalan itu memang sampai saat ini masih ada dan masih dipergunakan atau dijadikan objek wisata tentunya ya kan. Oke, tanpa berlama-lama nih, sebelum kita memasuki pembelajaran juga, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi setelah kita mempelajari ini, diharapkan para siswa mampu nih mendeskripsikan. Jadi kita menjelaskan apa saja sih peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Kita tahu tuh apa aja peninggalannya. Dan untuk tujuan pembelajaran kedua, di sini ada menganalisis ciri-ciri peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kan tadi kita udah tahu nih apa saja sih peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, setelah kita tahu, kita menganalisis nih nanti. Siswa pada tahu nih ciri-cirinya seperti apa, yang Hindu seperti apa, yang Buddha seperti apa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu menganalisis pengaruh peninggalan kerajaan Hindu-Buddha pada masa kini. Jadi memang peninggalan itu tidak sekedar sebagai peninggalan, tapi ada pengaruhnya hingga masa kini. Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk nih ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Udah pada siap kan? Oke, mantap. Jadi, di sini Ibu pertama mau menampilkan peta. Jadi untuk apa Ibu menampilkan peta? Ibu hanya sedikit ingin mengingatkan kalian bagaimana sih letak-letak kerajaan Hindu-Buddha. Jadi nih, seperti yang lihat di peta ada kerajaan Kutai di Kalimantan, di Sumatera, Sriwijaya, dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa yang bercorak Hindu-Buddha. Jadi hari ini Ibu akan mengajak kalian berkeliling-keliling Indonesia, yaitu seputar kerajaan Hindu-Buddha. Oke, langsung ya kita masuk ke materinya. Sebelumnya untuk peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di sini ada 4 macam, ya kan? Di sini jadi kita hari ini mau menyebutkan candi, ya kan? Prasasti, sastra, dan juga tradisi. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak sih apa sih itu candi? Ya, candi itu apa sih, bangunan apa? Ayo, di sini ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, ada yang tahu? Ini mau jawab? Iya, bagus. Oke. Ya, tadi bagus menyatakan kalau candi ini bangunan kerajaan, Bu. Ya, memang benar, candi ini bagian dari bangunan kerajaan. Namun, fungsi candi ini sendiri tuh sebenarnya apakah sebagai tempat rumah raja atau sebagai tempat yang lain nih, ya kan memang itu bangunan kerajaan, apakah di situ ada kasurnya sebagai tempat tidur raja kan? Kalau tempat tinggal berarti kan ada kasur, ada kamarnya ya kan? Nah, candi ini sebenarnya buat apa? Coba kira-kira ada yang tahu nggak? Iya, betul. Memang untuk candi sendiri itu kebanyakan sebagai tempat beribadah atau tempat pemujaan untuk tujuan awalnya ya kan, pembangunan candi. Jadi dia bagian dari kerajaan yang dipergunakan untuk pemujaan. Nah, langsung nih kita masuk ke candi. Jadi ada apa aja sih candi yang ada di Indonesia ya kan, dari kerajaan-kerajaan itu. Jadi sini Ibu mau menjelaskan 4 saja ya kan. Nanti sisanya kalian jelaskan untuk pertemuan selanjutnya, jadi kalian yang ngejelasin. Jadi Ibu mau ngejelasin nih sebagian saja. Di sini ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Muara Takus, dan juga Candi Tikus. Ini yang tersebar di Sumatera dan juga di Jawa.
Lalu di Bali ada Bu, ada juga candi. Nah, untuk pertama ini Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu yang kalian tahu memang pasti bercorak Hindu yang dibangun pada masa Rakai Pikatan, yaitu Mataram Hindu ya kan. Dimana candi ini memang dipersembahkan untuk Trimurti atau tiga dewa yang sebelum Ibu jelaskan ya kan, masih pada ingat dewa apa? Brahmana, selanjutnya Wisnu dan juga dewa Siwa. Nah, untuk candi Prambanan ini yang kita tahu pasti identik dengan yang namanya kisah atau mitos Roro Jonggrang ya kan, betul? Pasti rata-rata candi Prambanan tuh candi apa sih? Itu candi Roro Jonggrang yang kisah cintanya Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, yang dimana mengatakan kalau wujud cintanya Bandung Bondowoso itu mendirikan candi, tapi nggak sampai kan candinya terbuat. Akhirnya Roro Jonggrang ikut terkutuk tuh, jadi salah satu patung yang ada di candi Prambanan. Itu menurut mitosnya ya. Tapi memang mitos sampai sekarang pun masih dipercaya, sehingga kita konon katanya kalau kita ke sana kita nggak boleh bawa pasangan nih, nggak boleh ada pacaran. Kita kalau pulang dari sana nanti kita bisa putus ya kan. Nah, itu mitos yang masih ada nih di Candi Prambanan. Nah, memang awal tujuannya candi ini digunakan untuk persembahan dewa. Jadi memang digunakan untuk namanya beribadah Candi Prambanan. Nah, selanjutnya yang kedua ada Candi Borobudur. Jadi memang Candi Borobudur ini berbentuk stupa di mana didirikan oleh agama Buddha ya kan, di Wangsa Sailendra yang memang masih kerajaan Mataram, tapi memang kan sebelumnya Ibu juga udah ngejelasin Mataram itu ada Hindu, ada Buddha. Nah, Candi Borobudur ini dibangun ketika Buddha. Tapi sebenarnya duluan Candi Borobudur atau Candi Mataram? Coba dari tahunnya kira-kira. Candi Buddha apa? Ya kan, Borobudur duluan. Jadi memang tadinya Candi Prambanan itu digunakan untuk menyaingi dari Wangsa Sailendra ini. Jadi memang masih ada Hindu, terus berubah jadi Wangsa Sailendra. Nah, nanti muncul lagi deh Candi Prambanan sebagai wujud dari Candi Hindu untuk menyaingi Candi Borobudur sebagai Candi Budanya. Nah, kalau Candi Buddha ini, Borobudur, kan memang dia digunakan untuk beribadah juga ya kan. Nah, bahkan sampai saat ini kalau kita ke sana itu rata-rata pengunjungnya itu dari pintu timur. Nih, seperti dilihat di foto di sini kan kalau yang sebelumnya, gambar sebelumnya, bahwa memang kebanyakan masuk itu dari pintu timur. Nah, nanti memutar ke searah jarum jam, baru naik ke tangga. Terus memutar ke searah jarum jam, baru naik lagi ke atas. Jadi seperti itu. Kalau yang udah pernah nih ke Candi Borobudur pasti tahu ya kan seperti apa. Nah, selanjutnya candi selanjutnya di sini ada Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus ini peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang didirikan pada abad ada orang bilang abad keempat, ada yang bilang abad ke-7, ya kan? Ada yang bilang juga abad ke-9, bahkan abad ke-11. Memang belum tahu pasti nih ya kan, didirikan tahun berapa, tapi yang pasti ini adalah bukti bahwa memang bekas peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Ya kan sampai sekarang kan yang Ibu jelaskan di mana coba kira-kira letak Kerajaan Sriwijaya, pusatnya tuh di mana. Nah, ini memang masih diperdebatkan kan, tapi dengan adanya Muara Takus ini membuktikan bahwa memang kemungkinan besar keberadaan Kerajaan Sriwijaya itu berpusat di Muara Takus Riau ya kan. Nah, untuk Candi Muara Takus ini yang udah pernah ke sana, siapa nih yang udah pernah ke sana kira-kira? Belum semua ya. Ya memang kan letaknya jauh ya, kita transportasinya juga mungkin ya mahal, lama juga untuk menuju ke sana. Jadi untuk Candi Muara Takus ini ada mitos juga. Kalau kita bahas mitosnya nih, kalau kita ke sana katanya kalau bulan purnama itu ada segerombolan gajah yang suka datang ke sana. Nah, ini makanya diidentikan dengan gajah gajah Sumatera ya kan gitu. Nah, maka gajah dimuliakan sekali di Sumatera pada saat itu, sampai sekarang kepercayaan itu masih dipegang. Jadi memang dampaknya sangat besar ya dari kepercayaan zaman dulu hingga sekarang tuh masih
dipercayalah sama masyarakat. Selanjutnya di sini ada candi tikus di situs Trowulan. Jadi kan ibu tadi menunjukkan situs candi tikus ya kan. Jadi sebenarnya candi tikus itu dia bagian dari candi situs Trowulan. Situs Trowulan itu apa? Ada yang tahu? Ya, emang benar situs Trowulan di Trowulan, tapi memang sebelumnya situs Trowulan itu peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, di mana peninggalan kerajaan Majapahit yang dipercaya bahwa ini tuh kotanya Majapahit yang ada di Jawa Timur kan. Jadi sebelumnya kan Majapahit memang di Jawa Tengah dan mereka meluas dan berpindah ke Jawa Timur. Nah, pusatnya itu dikatakan di Trowulan. Jadi memang situs Trowulan ini besar sekali, bahkan bisa mencakup 2 kecamatan sekaligus. Nah, di mana salah satu candinya itu ya ada candi tikus, ada candi bokong, dan juga banyak sekali candi-candi yang tersebar di situs Trowulan ini. Nah, ini menjadi salah satu situs yang terbesar tentunya ya kan, yang masih ada sampai saat ini, yang berisi banyak sekali candi. Oke, selanjutnya dari sini kira-kira anak-anak tahu nggak apa sih ciri-ciri? Kan tadi kita udah lihat nih candi-candinya, nih ibu tampilkan lagi ya slide yang candi-candi itu. Nah, di sini kalian udah tahu kan candinya apa aja. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih ciri-ciri yang ngebedain candi Hindu dan juga candi Buddha? Tentunya kan pasti ada kan perbedaannya antara candi Hindu seperti apa, candi Buddha seperti apa. Di sini ada yang tahu? Coba kira-kira. Ya, Dimas? Oke, betul sekali. Tadi Dimas bilang kalau misalnya candi Hindu tuh Bu, rata-rata atapnya lancip Bu, sedangkan candi Buddha rata-rata atapnya tumpul. Memang betul. Memang kalau candi Buddha itu rata-rata berbentuk stupa yang atapnya itu tidak lancip tapi tumpul. Nah, kalau secara kasat mata bisa kita gampang banget ngebedainnya. Ini kalau lancip, wah ini pasti ini candi Hindu nih, kan di Dieng juga ada kan candi. Ini pasti candi Buddha nih yang tumpul. Memang cara membedakannya itu secara gampangnya seperti itu. Nah, tapi di sini memang ada ciri-ciri yang benar-benar bisa membedakan nih antara candi Hindu dan candi Buddha. Nah, langsung aja di sini Ibu jelasin. Ya, untuk candi yang bercorak Hindu berfungsi sebagai makam raja dan juga pemujaan. Jadi selain sebagai pemujaan, rata-rata untuk candi Hindu itu juga berisi ada yang makam raja. Biasanya kan kalau Hindu kan masih dibakar. Nah, abunya itu disimpan di batuan dan disimpan di candi. Nah, untuk selanjutnya terdapat 3 bagian, yaitu Burvaloka dan Burvaloka dan Sarvaloka. Itu untuk Hindu ya. Jadi memang bagian itu ya tingkatan awal yang rendah, tingkatan tengah, rakyat menengah yang menyatakan stratanya juga ya kan. Terus tingkatan atas. Nah, untuk candi yang bercorak Buddha juga sama, berfungsi sebagai pemujaan bagi rajanya. Kemudian untuk tingkatannya juga sama, ada 3, tapi sebutannya beda, yaitu Kamadhatu, Drupadatu, dan Arudapatu. Nah, untuk patung relief itu memang ciri khas yang ada di Buddha. Jadi memang kebanyakan kalau peninggalan kerajaan Buddha itu dia menggunakan banyak sekali relief seperti yang tergambarkan di Candi Borobudur tadi kan, banyak sekali kan relief gambar orang-orang seperti itu ya kan. Karena keterbatasan waktu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semua. Sampai jumpa.